Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru Bapak Kiai Farudin, Bapak pengurus masjid, para ustadz, para ulama dan jemaah yang saya hormati, saya muliakan. Ya. Ketika memikirkan mengenai mengapa menjadi seorang Islam, jikalau saya sebelumnya adalah seorang rohaniwan di agama sebelumnya, seorang pendeta istilahnya, seorang yang mendalami tauhid di dalam agama sebelumnya, yaitu Kristen. Bukan hanya mendalami, tetapi juga mengajarkan. Setiap Sabtu Minggu rutin memberikan kajian di banyak gereja. Menjadi seorang pendakwah keliling istilahnya. Juga di sekolah-sekolah setiap harinya. Maka ajaran agama itu sangat meresap, saudara. Tetapi mengapa saya bisa menjadi seorang Islam? Maka kalau saya boleh cerita satu hal tentang hidup saya, saudara. Boleh rekam. Boleh. Dekat aja, dekat. Iya. Silakan. Bagus. Saudara kita semuanya. Ya, Bapak. Saya harus akui bahwa saya bukan seorang yang bersih, bukan seorang yang suci. Walaupun saya menjadi rohaniwan di agama yang sebelumnya, seorang yang tinggi lah posisinya secara spiritual, rohani. Tetapi saya mesti jujur dengan diri bahwa saya adalah orang yang sangat kotor, orang yang sangat berdosa, saudara. Dan akhirnya kerohanian itu hanya menjadi topeng. Saya menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa, saudara. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Itu menjadi satu dilema tersendiri dalam hati saya. Lalu kemudian saya mengalami banyak hal di dalam gereja. Adanya persaingan, adanya saling sikut di antara rohaniwan, di antara sesama pendeta. Hari itu saya akui bahwa saya cukup disukailah oleh jemaah karena khotbah-khotbah saya, karena cara saya ngomong dengan orang, berhubungan dengan orang, dan orang suka. Tetapi pendeta-pendeta lain itu tidak suka, karena di mata mereka saya itu hanya menjadi saingan. Sehingga akhirnya terjadilah pemburukan nama, pencemaran nama, supaya saya tidak boleh tampil lagi di mimbar. Dan itu setahun lebih saya tidak boleh tampil di mimbar, saudara. Akhirnya di dalam hati yang pahit, hati yang luka, lepas tinggalkan gereja, tidak pelayanan lagi, cukup lama. Di dalam masa-masa yang seperti itu, saudara, Allah izinkan saya ketemu dengan seorang muslimah. Dan itu pertama kalinya saya dekat dengan seseorang yang beragama Islam. Saudara, saya dari latar belakang Kristen banget istilahnya. Papa saya almarhum seorang pendeta. Kakak saya yang pertama seorang pendeta. Saya juga pendeta. Keluarga kami semuanya Kristen sejak lahir. Tidak ada yang beragama Islam. Dan hari itu adalah pertama kali saya dekat dengan seorang muslimah, dan dia beragama Islam, dan dia seorang yang sangat cinta sama Allah. Di dalam hubungan dengan saya, bahkan sampai menikah secara agama, dia rindu banget saya untuk seiman dengan dia. Maka di tengah pergumulan yang cukup lama, sekitar 5 bulan, saudara, akhirnya saya tidak mudah karena saya hidupnya dari gereja. Sarjana saya sarjana agama dari gereja istilahnya. Pekerjaan saya di gereja. Kalau saya tinggalkan, saya mau jadi apa? Itu cukup lama bergumulnya, saudara. 5 bulanan. Sampai akhirnya saya cukup beberapa kali datang ke guru dan minta petunjuk bagaimana hidayah itu apa sih?
Gimana cara dapetinnya sih? Karena hati saya ini tidak siap, pikiran saya itu tidak masuk kepada agama Islam. Lalu guru punya nasihat simpel. Guru bilang, sampai kapanpun kamu kalau pengen pikiran kamu ngerti Islam baru kamu terima, nggak bakal. Kecuali kamu mau ucapkan syahadat seperti password ketika membuka HP. Selesai kamu ucap syahadat, kebuka semua yang menjadi rahasia-rahasia di dalam Islam. Maka saudara, setelah 5 bulan saya melihat istri saya, seorang muslimah, begitu mencintai, begitu berkorban banyak. Kenapa saya keras banget? Padahal dia rindunya adalah saya menjadi imam yang sholatnya di depan dia. Sederhana ya saudara, impian seorang wanita muslimah, yaitu punya suami yang sholatnya di depan dia. Hari itu tanggal 4 Juni kemarin, saya memutuskan saya mau untuk mengucapkan syahadat. Datang ke kediaman guru dan syahadat dituntun oleh guru pada hari itu. Saudara, ketika saya menjadi Islam, ada hal yang saya rasa indahnya luar biasa. Takut sama yang namanya dosa. Saudara, kenapa saya takut sama yang namanya dosa? Ketika saya menjadi Islam, saya ngerti banget apa artinya namanya ridho Allah, saudara. Itu indahnya luar biasa, saudara. Apa yang guru sampaikan malam ini, saya merasa itu hidup seorang Islam tuh seperti yang guru ajarin malam hari ini. Kita itu diurusnya sama Allah. Allah itu kayak orang tua kita. Mana berani kita kurang ajar sama orang tua kita. Kenapa? Kalau kita nggak punya orang tua, siapa yang ngurusin kita? Itu yang saya alami, saudara. Saya takut banget berbuat dosa. Kenapa? Saya takut Allah nggak ridho lagi sama saya. Itu yang saya nggak alami di agama sebelumnya, saudara. Di sini menjadi seorang Islam, yang saya kejar cuma satu, ya Allah gimana caranya mendapat ridhomu. Makanya di dalam kondisi yang bukan siapa-siapa seperti dulu, tanpa nama besar seperti dulu, tanpa pekerjaan dengan gaji besar seperti dulu, hanya menjadi orang sederhana dan miskin, hanya menjadi orang yang biasa-biasa. Tetapi apa yang saya pelajarin, apa yang saya alamin di dalam Islam itu nggak ternilai, saudara, yaitu jalani hari-hari dengan percaya bahwa Allah yang ngurusin kita, Allah yang jagain kita. Dan itu saya alami banget. Saya pernah 2 hari nggak ada uang sama sekali untuk makan, saudara. Bagaimana cara Allah ngurusin? Malam-malam ada seorang rekan Ustadz Nur, ngajakin makan, saudara. Itu saya seharian nggak makan sebenarnya. Besok paginya ada seorang rekan kerja, tiba-tiba dia kasih saya makanan, padahal nggak biasanya. Dia bilang, ini buat Pak Peter sarapan. Waduh, saya merasa kalau bukan Allah yang ngurusin, mungkin kita nggak hidup sampai hari ini. Maka hari ini, saudara, saya merasa menjadi Islam itu udah nggak usah ada keinginan, nggak usah ada hasrat, nggak usah ada ambisi, udah jalani aja. Karena kita percaya ada Allah yang ngurusin, dan Allah nggak pernah tinggalin, dan Allah adalah orang yang sayang sama kita. Maka itu sebabnya saudara dengerin pengajian itu bagi saya, itu nguatin terus tuh, nguatin terus. Yang namanya nangis di atas sajadah, yang namanya hanya bisa berlutut karena nggak punya kekuatan untuk hidup di atas sajadah, itu indahnya luar biasa. Maka hari ini saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara dan sama-sama mewarisi iman yang luar biasa menjadi seorang Islam. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, saudara, yang memperhatikan kita, dia maha menatap dan maha mengurus kita. Maka menjadi seorang Islam adalah menjadi seorang yang paling damai hidupnya, saudara. Mau khawatir apa? Kita punya Allah. Itu yang saya alami. Semoga kesaksian saya yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara, menjadi seorang Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.